Belum nih? Belum. Belum ya? Gue nonton Lagi deh. loading ya? Lagi loading biasanya. Lagi loading. Kita tungguin aja sampai 2-3. semuanya rame ngumpul di Trans TV. Udah belum ya? Masih belum nih kayaknya. Pada kemana ya orang-orang sore ini? Belum. Masih pada tidur kali ya? Pada tidur. Terus pada kerja. Bahkan Masih jet lag mungkin Jet kurang lag, iya, mudik ya. benar-benar. Bahkan viewersnya. Masih aura-aura lebaran Masih ya. aura-aura lebaran. Padahal kita juga mau kasih Resep. resep masakan aura-aura lebaran juga. Iya, benar. Basa-basi. Eh, Ngobrol-ngobrol dulu aja. Kita kira-kira mau masak apa nih, Chef? Nah, Soalnya udah ini banyak banget. kan udah banyak. Enggak sih sebenarnya kan kadang-kadang kita tuh kalau lagi di rumah suka pengen makan sesuatu tapi yang ada bau-bau menu jajanan. Iya, benar banget. Jadi kan bukan makanan rumahan, misalnya pengen bikin bakso, pengen bikin bubur ayam misalnya, terus pengen bikin apa lagi yang jajanan? Favoritnya apa? Nadia favoritnya? Aku suka soto. Pokoknya kuah-kuah, Bikin bakwan. gurih-gurih itu Nah kan kayak pengen bikin bakwan atau kayak pengen kalau di Bogor nih berhubung saya orang Sunda, jadi saya tahu mie golosor. Nah, jadi itu mie-nya dari aci, mie-nya tuh agak warna kuning, agak transparan, mirip-mirip karet gelang sih. karet gelang. Ini Iya, mah maksudnya- aku baru pertama kali dengar. Jadi, nah ini kayak gini nih, ini kan ini shirataki ya. Ya. Kalau dia warnanya kuning, mie Oh. golosor tuh dari Bogor. Nah ini juga aku tuh pengen sharing resep yang biasanya suka kita pesen pada saat keluar jajan lah ya. Jadi mau bikin laksa, biasanya kan laksa itu pakai santan ya. Iya. Berhubung kemarin kita udah terlalu banyak makan santan ya, udah jadi penghamba santan, udah jadi kaum santan yang sangat fanatik kemarin ya, udah banyak banget, udah makan rendang, makan opor, makan gulai, makan kari. Nah, jadi kali ini pengen bikin masakan yang berbumbu santan tapi nggak pakai santan, jadi saya ganti pakai susu sama creamer. Jadi tetap creaminya dapet, milkinya dapet, nantinya dapet, tapi diganti pakai susu. Dan Rasanya jauh lebih sehat juga ya. dan jauh lebih sehat karena kalau susu dipanaskan dengan suhu tinggi itu nggak kenapa-napa, paling hanya berkurang kandungan protein yang ada di dalam susunya ya, jadi paling hanya berkurang kandungan protein yang ada di dalam susu. Tapi kalau misalnya santan, sebenarnya santan juga nggak kenapa-napa sih. Basically semua bumbu makanan, bumbu masakan yang kita masak, yang kita makan lewat makanan ya, itu sebenarnya aman. Mau garam, gula, atau apapun itu aman selama penggunaannya masih dalam batas wajar ya. Iya. Ini udah pada ngumpul semua? Udah pada kumpul semua. Oke, halo semuanya. Halo semuanya. Masih di akun IG Trans TV. Kali ini konten kali ini tuh episode perdana. Ini ada Perdana ya? Perdana Wah. dong, Chef. Berarti saya Perdana. spesial banget. Ada perdana. Ternyata. Banyak yang nonton juga deh di sini Iya. kayaknya ya. Nah, di episode perdana ini gue Nadia bersama Chef Saya Norman. Di episode pertama udah sama Chef Norman. Kira-kira kita mau masak apa nih kali ini? Nah, kita mau bikin laksa. Jadi laksa itu banyak banget nah. Macamnya ada laksa yang versi Indonesia, versi Sumatera, versi Jawa Barat, versi ini laksanya sebenarnya mengadopsi dari berbagai macam laksa. Jadi ini laksa ya terserah laksa gue yang Iya, bikin iya, gitu. Jadi ini laksanya sebenarnya dibilang laksa Melaka atau Malaysia atau laksa Singapura juga bisa, tapi dibilang laksa Indonesia juga bisa karena bumbu-bumbunya juga menggunakan bumbu-bumbu basic Indonesia. Jadi ini bumbu yang ini, nah ini bumbu. Jadi ini kita udah udah jadiin paste duluan karena takutnya lama kan, Iya. next time. Jadi ya udah ini kita jadiin duluan. Ini bumbu halusnya. Bumbu halusnya ini cuman ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemudian cabai keriting, sedikit jahe, sedikit lengkuas, sedikit kencur.
Jadi kenapa lengkuasnya dimasukin ke sini? Biar dapat wangi yang lebih maksimal sih. Jadi makanya ya udah dimasukin ke dalam sini. Gitu. Kemudian ini saya pakai kemiri karena kemiri itu berfungsi untuk, kan ini ada makanan-makanan ya, ada bumbu yang ada santan dan susu ya. Jadi ini ngasih rasa yang, ngasih flavor yang lebih creamy lagi, ngasih rasa yang lebih gurih lagi, makanya ditambahin kemiri. Dan kemiri juga berfungsi kalau masak masakan santan biar santannya nggak pecah. Oh gitu. Gitu. Aku nih sebenarnya bukan orang yang pintar masak, bahkan sangat-sangat masih tabu lah sama ini semua. Jadi kalau ajarin aku ya, Oh, dan iya. teman-teman yang di rumah juga yang lagi nonton pasti juga pengen masak sama Chef Mormon. Karena ini gampang banget. Nah, jadi Iya. nggak ada yang ribet sih. Kayak tadi kan bumbu yang saya sebutin ya. Iya. Jadi cuma bawang, nanti ditulis kan ya resepnya. Tulis semua. Nanti resepnya di share. Jadi tadi saya cuma pakai cabai merah, cabai merah yang besar ya. Kemudian cabai keriting, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kencur sama kemiri. Dijadiin satu, di blend, dikasih minyak sedikit. Kemudian, nah ini kita tumis. Kita tumis ya. Nah, terus nanti kan kita proteinnya ini ada udang nih. Ya, ini udang. Nah, ini udangnya saya pakai sekilo. Udangnya ukuran sedang aja. Atau misalnya mau pakai udang yang gede boleh. Tergantung dari selera aja. Disesuaikan aja. Disesuaikan. Ya, kebutuhan. Disesuaikan. Kalau misalnya ada udang bagus, ada cumi juga mau dimasukin boleh juga. Kemudian ini ada, nah ini fish cake. Itu kalau nggak ada fish cake mau pakai apa namanya yang kita jajanan tuh dibungkus daun, dibakar, dikasih bumbu kacang. Otak-otak bisa diganti tuh pakai otak-otak. Kemudian kalau misalnya nggak ada otak-otak, adanya bakso gitu, boleh juga diganti bakso. Apapun ya. Apapun. Sesuaikan dengan yang ada di rumah. Nah, kemudian ini saya pakai mie. Mestinya kan pakai mie kuning biasanya. Nah, ini saya ganti pakai shirataki. Kenapa pakai shirataki? Karena dia kalorinya lebih sedikit gitu loh. Oh iya. Iya, jadi nggak bikin ya kalorinya gede lah gitu ya. Terus dia mengandung air yang banyak, mengandung serat yang cukup banyak. Ini intinya adalah fiber. Tapi seandainya kalau mau pakai mie pun juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa banget. Ini kita masukin ya bumbu halusnya. Bumbu halusnya kita masukin. Nah ini kita boleh bantuin kan? Diaduk-aduk. Nah ini dimasak sampai wangi ya, sampai bau lamunya itu hilang. Bau lamu tuh bau nggak enak yang ada di cabai yang belum matang. Oh, tapi aku tuh pulang Itu bau lamu namanya. Kira-kira berapa menit bisa? Iya, sebenarnya sih tergantung dari berapa banyak kita bikin ininya ya. Tergantung berapa banyak bumbu halus yang kita masak. Ini sih kalau misalnya kayak gini mungkin sekitar 3 sampai 5 menit itu udah cukup. Nah, tadi kan saya beli udang. Kulitnya ini nggak saya buang. Ya, kulitnya saya rebus ya. Direbus, digoreng dulu, digoreng kemudian dikasih air. Nah, ini jadi kaldu. Jadi nanti dapat gurihnya, dapat flavor udangnya yang lumayan strong, deep, intens nih dari sini. Jadi ini rahasianya. Jadi sebetulnya bukan buat laksa aja sih. Misalnya nanti mau masak sup ikan atau mau masak tom yum misalnya, ini bisa dipakai. Jadi Dari kalau si kulit udang itu? iya kulit udang itu. Jadi daripada dibuang kulit udangnya mending disimpan. Kemudian dijadiin kaldu. Karena juga ya tinggal kita simpen di dalam lemari es, di freeze. Itu kalau nggak pakai garam bisa tahan sekitar 6 bulan. Nah kalau misalnya dipakai sedikit garam, nggak usah terlalu strong, jadi garamnya di situ berfungsi sebagai pengawet. Oh iya. Pengawetnya menggunakan garam. Nah itu bisa tahan sampai setahun. Jadi kalau misalnya kita mau masak tom yum atau masak apa, tinggal kita defrost, terus tinggal kasih apa bakso misalnya, kasih udang, kasih cumi. Ini dari wangi-wanginya udah Cium ya, iya. wanginya. Enak banget. Sekarang kita masukin bikin apa nih, Chef? serai. Bentar nih, serainya kemana nih teh? Di sini. Bentar. Biasa kalau di dapur suka kayak begini. Udah disiapin semua, tentu ada yang dulu. Bener-bener ada satu lagi dicari-cari di mana ya serainya? Nah, ini dia serai. Tadi itu saya siapin serainya.
Tapi nggak apa-apa. Wangi ya Nada? Iya, wangi banget. Wangi banget. Nah, ini kita tambahin lagi sedikit biar warnanya tuh bagus banget. Jadi lapar deh. Lapar ya? Yang sana chef lapar ya? Kasih. Mau dong. Nah nanti harus nonton sampai akhir nih live kita karena Chef Norman mau bagi-bagi sesuatu. Iya, saya mau ngasih giveaway. Nah ini giveaway-nya nih. Nah jadi kalian siapin dulu pertanyaan. Nanti pertanyaan yang paling unik, paling seru bakal kita pilih nanti dapat. Jadi nanti giveaway-nya. di akhir live-nya ya. Iya, di akhir live kita bakal kasih giveaway-nya. Giveaway-nya itu adalah giveaway-nya adalah salah satu buku dari Chef Norman in the Kitchen, 40 resep masakan Nusantara penyajian elegan. Wah, ini tuh jadi resepnya itu banyak banget resep nostalgia saya waktu kecil. Yang sering saya dimasakin sama orang tua. Kemudian, ya pokoknya yang ada di memori saya pada waktu kecil ada di situ semuanya. Jadi resepnya udah saya sederhanain. Maksudnya disederhanain itu cara metodnya, cooking metodnya udah disederhanain. Jadi everyone can cook. Everyone can cook. Everyone can cook. Nah ini kita masukin fish cake-nya, ya kita masukin. Ini tujuannya dimasukin duluan biar balut sama bumbu halusnya. Itu ada satu lagi. Oh iya satu lagi. Tinggalan. Tadi kita juga udah masukin si seremnya itu ya, Chef? Iya, nah ini kaldu udang yang saya bilang tadi ini sebelum di blender nih kayak begini ya. Nih. Jadi tadi ini ditumis dulu udangnya sampai wangi, sampai agak-agak sedikit burn sedikit, baru dikasih air, digeles pakai air. Oke, sekarang kita masukin juga ini. Ini udang, kulit udangnya saya masukin, karena dia ngasih flavor yang enak banget. Ini kita masukin kaldu udang, oh sih pasti enak banget. Bisa dicatat di rumah step-stepnya. Ini aku aduk terus ya, Chef? Ya, diaduk. Ini bisa lihat sini. Oh, makin lapar nggak sih guys? Asik ya. Iya, asik Ini banget. tuh kita belum pakai santan aja ini udah tebel banget ya. Kalau misalnya bisa dilihat ini sini, Boleh ini dilihat sini. udah thick banget. Tuh, kira-kira seperti ini. Ini kalau aku bilang nih bumbunya tuh melekoh banget. Jadi kalau misalnya kita pukul, ini kan mangkok dipukul bunyinya nyaring ya. Iya, Nanti oh kalau iya. udah diisi ini suaranya berubah. Jadi nggak nyaring lagi, udah tok 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 tok. Saking kentalnya Enak itu banget. bumbu ya. Ya, nanti masuknya tuh pakai cabai rawit sedikit atau pakai cabai kering. Nah, pokoknya enak banget. Ditaburin aja gitu Iya. ya. Jadi sebenarnya kalau masak itu ya kalau buat saya tuh kadang orang wah masak susah. Sebenarnya enggak, basicnya itu sama aja. Kayak masakan Indonesia basicnya sama. Apa Basicnya itu cuma ada bumbu kuning, bumbu merah sama bumbu putih. Tinggal nanti kita mau masak apa, ya udah nanti tinggal menyesuaikan dari bumbu itu. Dan sebetulnya bumbu dasar yang untuk masak kita itu udah bisa disiapin. Jadi nggak harus nyiapin lagi dari awal. Bikin bumbu kuningnya dulu, bikin bumbu merahnya dulu, nggak harus seperti itu. Jadi semua lebih simple. Boleh dijelasin nggak tuh Chef? Bumbu merah tuh apa, bumbu kuning tuh apa buat teman-teman yang lagi nonton? Bumbu merah itu warnanya merah. Itu sebuah penjelasan ya. Gimana? Nggak salah sih bumbu merah itu pasti yang pasti merah. Bumbu merah itu bawang merah, bawang putih, sama cabai merah. Kemudian kalau bumbu kuning bawang merah, bawang putih, kemudian ada kunyit. Ada juga yang ditambahin lengkuas atau yang enggak. Kalau saya lebih prefer nggak usah ditambahin lagi lengkuas. Jadi lebih netral. Jadi nanti misalnya mau ada rasa yang seger-seger gitu, baru bisa ditambahin serai, bisa ditambahin lengkuas gitu. Berarti itu kayak dijadiin paste gitu nggak sih? Iya, Soalnya jadi pernah paste. lihat. Kalau bumbu putih, Heeh. ya itu tadi bawang merah, bawang putih, bumbu kuning, bawang merah, bawang putih sama kunyit.
gitu. Bisa dipakai berulang-ulang. Itu ketahanannya berapa lama sih chef kalau misalnya kita mau nyimpen itu? Dan gimana cara nyimpen yang baik? Cara nyimpen yang baik, Empuk situ boleh. biasanya tuh kalau misalnya beli nih, habis beli kan itu sekarang tuh ada kontainer-kontainer kecil tuh, Iya. sedap. Sebaiknya dimasukin ke dalam situ, ya. Kalau mau lebih awet lagi, di freeze aja, dimasukin ke dalam freezer. Atau juga bisa ditumis dulu. Setelah ditumis, baru dimasukin ke dalam lemari es. Kecuali kalau misalnya hanya mau dipakai nanti sore atau besok pagi, yang mau usah di freeze, mau usah ditumis, tinggal masukin ke dalam lemari es, di dalam kontainer itu bisa, nggak akan basi. Tapi kalau misalnya kira-kira ini kita belinya kebanyakan yang masih ada sisa, ya sebaiknya dimasukin ke dalam freezer atau ditumis dulu baru dimasukin ke dalam lemari es. Ketahanannya Gitu. berapa lama tuh kira-kira? Sebulan? Ketahanannya bisa Sebulan bisa? Kalau dalam freezer bisa sebulan, nggak apa-apa. Sangat membantu ya. Jadi Sangat kita nggak membantu. perlu tiap masak Kayak harus udah potong bawang lagi. Nah sekarang kita masukin. Nah ini Susunya pengganti ini pengganti dari santan. Jadi kalau misalnya di rumah mau pakai santan juga nggak masalah Nggak apa-apa juga, ya. nggak apa-apa. Tapi edisi kali ini kita nggak Edisi pakai kali ini santan. kita nggak pakai santan, kita pakainya cucu. Ini nggak pakai santan aja udah kayak gini ya. Ya. Nah ini kita tambahin lagi, ini ada creamer ya. Ini juga sebenarnya creamernya juga bukan creamer ya. Ini saya masukin serat juga. Jadi ini adalah fiber ya, bentuknya fiber, jadi bagus juga. Jadi di dalam buah ini tuh rasanya melekoh, enak, gurih, tapi ada seratnya. Kita masukin ini. Ini bubuk ajaib. Kalau Sebanyak buat saya. apa nih, Chef? Ini 2 sendok makan. Tadi kan liquidnya sekitar 1 liter lebih lah, 1 liter lebih. Ya. Ini kita aduk terus ya. Ya, jadi terus. Ini dari bawahnya. Jadi sebetulnya ini tadi kalau misalnya mau lebih pedas lagi, bumbu halusnya tadi bisa diperbanyak. Cuman tadi saya takut nggak semua orang suka pedas, jadi sebaiknya nanti pedasnya ditambahin aja. Dicabai. Iya. Kita tambahin sedikit gula, kemudian garam, kemudian ini ada kecap ikan, ya kita masukin kecap ikan. Nah ini kita kasih sedikit jeruk nipis, jangan sampai asam sih, cuman ngasih rasa sedikit wangi aja. Ini kayaknya enak banget deh, Chef. Enak banget ya. Seneng masak di rumah? Jujur aku nggak bisa masak. Baru kali ini masak, sekali masak langsung sama Kita cobain. chef Norma. Enak banget, padahal belum pakai apa-apa. Udah. Ya. Mas Ardi senyum-senyum aja. Pasti mau nyobain. Kamu mau nyobain nggak? Kayaknya yang di sana udah pada ngiler deh, penasaran. Dan cobain. Kita kasih gula, kasih sedikit kaldu powder. Nah nanti baru terakhir kita masukin udang, karena kalau udang dimasukin kelamaan nggak enak. Kan? Iya, jadi terlalu Keras. keras. Ini sebentar lagi selesai sih, Cepet ya? cepet banget. Kita cobain lagi. Ayo cepetan selesai masaknya, pengen buru-buru nyobain nih. Nyobain lagi. Sugar. Oke, ini udah mau selesai. Sekarang kita masukin udang. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Ya, kita masukin udang. Ya udah nggak usah diaduk, kita diamin aja dulu.
Nanti baru kita aduk sekali-kali aja. Sekali-kali. Sesekali. Sesekali. Kita kecilin dulu apinya. Chef ini mulai masak dari kapan, Chef? Saya tuh dulu sebenarnya nggak cita-cita mau jadi chef juga sih. Sebenarnya cita-citanya dulu mau masuk sekolah penerbangan, cuman nggak jadi karena satu dan lain hal. Nah akhirnya saya sempat dapat ini juga PMDK. PMDK tuh kalau sekarang apa ya? mahasiswa undangan di Undip. Jalur undangan ya? Jalur undangan. Tapi karena saya nggak punya uang untuk amplop nggak. Waduh. Jadi nggak bisa kondangan. Nggak, maksudnya emang nggak minat aja sih masuk sastra. Karena emang dari kecil tuh dulu hobi banget masak. Saya coba geratakin dapur bareng ibu, bareng nenek. Jadi dulu tuh saya umur kayaknya SD aja tuh udah bisa bikin nasi goreng, udah bisa bikin puding. Iya. Jadi inget banget ya. Mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD itu saya bikin puding. Kayak trial gitu, percobaan bikin puding pakai wortel, pernah pakai kentang, dan itu enak. Maksudnya zaman dulu kan belum ada Google, belum ada YouTube, jadi benar-benar cuma baca di kemasan tuh ya, kemasan dibaca, oh ini cairannya harus berapa banyak, dari agar sekian gram cairannya berapa banyak, ya udah. Jadi wortelnya diparut, nah airnya dipakai, kemudian ampasnya juga dipakai, dicobain. Enak, terus kentang juga enak juga, beneran serius. Kayak apa? Kentangnya direbus dulu, tapi kentangnya direbus kemudian dihancurin, terus nanti udah jadi sebenarnya simple banget. Si agar-agar itu cuma pakai gula merah ya, nggak pakai apa-apa lagi. Habis itu kita kasih remahan kentang. Enak banget. Rasanya tuh kayak gimana sih? Enak. Apa Aku dulu? Karena kayak mungkin dulu nggak pernah nemu makanan enak kayak zaman dulu. Tapi iya buat aku itu enak. Hal baru loh, nggak pernah dengar sebelumnya orang makan puding pakai kentang, pakai wortel. Aduh, kita cobain lagi nih. Iya, boleh. Ini sebenarnya udah selesai deh. Gimana sih? Enak banget ini. Kembali lagi. Iya. Parah sih ini enak banget. Kalau chef punya masakan favorit nggak? Paling seneng tuh kalau udah masak apa? Aku sih senangnya masak daging ya. Jadi bereksperimen dengan daging di macam-macam itu dagingnya. Mulai dari bikin steak, kemudian diasap, dia macam-macam deh, pokoknya seneng aja sama. Dulu tuh aku punya restoran Prancis. Jadi restoran Prancis itu kan identik dengan restoran yang mewah, dan mahal, pricey, fancy. Nah jadi aku keluar dari zona itu, jadi bikin restoran Prancis cuman kayak warung halaman gitu, jadi Prancis tapi warung, makanannya tetap makanan Prancis, ingredientsnya nggak ada yang dikurangin, seperti itu aja. Tapi yang bikin murah itu adalah ya tempatnya ala kadar ya, duduknya pakai kursi bakso, lebih nyantai ya. Lebih nyantai. Menu favoritnya itu dulu duck confit di kanan sama escargot. Iya, itu favoritnya dulu. Itu favoritnya dua waktu di restoran dulu. Jadi itu bebeknya benar-benar empuk banget, dalamnya juicy, luarnya tuh crispy. Jadi itu emang dimasak dengan slow cooking. Kemudian udah slow cooking, terus digoreng itu cuma untuk mendapatkan warna. Terus sausnya pakai blueberry. Iya. Jadi sausnya pakai blueberry. Itu kurang lebih seperti itu. Oke, ini udah selesai. Kita matiin. Sekarang kita plating aja. Ini kita boleh. Tongnya boleh.
dikit. Nah ini kita ini shiratakinya ya. Ini shiratakinya udah matang sebenarnya. Cuman kita blanch di sini sebentar. Jadi ini direbus dulu ya chef ya? Iya, ini udah direbus, udah matang. Ya, kita shiratakinya kita masukin sini. Kemudian kita kasih kecamba. Ya, kita kasih kecamba atau toge. Kemudian kita kasih, nah ini ada fish cake-nya. Ada fish cake. Kemudian kita cari udangnya. Ini udangnya. Karena kita pamerin sini. Enak banget ya tuh kayaknya. Ya Wah, nggak teman-teman? banget ini pasti nih. Ini kayaknya teman-teman di sini juga udah pada nggak sabar pengen cobain laksa udang. Nah, kemudian kita kasih telur. Wah ini telurnya Ada bentuk love kayak gitu ya? bentuk hati ya. Set. Kemudian kita siramkan kuahnya. Duh, enak banget. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita kasih jeruk nipis. Waduh, Telur. lapar. Nah, ini dia Nat. Gimana mau nyobain Nat? Dulu Nat. Silakan. Ini dia laksa udang. Laksa udang ala Chef Norman. Udang. Boleh dilihat. Norman. Enak ya? Boleh nggak aku cobain Chef? Boleh dong. Cobain. Mana ya? Sendoknya itu. Ya, cobain. Aku mau cobain dulu ya. Baik, hati-hati panas. Iya. Ini masih panas banget. Banget deh, kayak masakan santan gitu ya. Iya, kayak pakai santan. Kayak pakai santan, Padahal nggak ada. tapi nggak ada santannya sama sekali. Enak banget. Iya, enak banget. Kamu pasti lihat kan? Ya kan? Enak. Kita nyobain nih. Ini juga suka banget sama fish cake. Iya. Fish cake-nya enak ya? Kaldunya itu kaya banget sama rasa udang ya. Nah, Kalau orang bilang body kaldunya itu apa tuh? keren banget karena udangnya itu jelas. Iya, jelas. Ya, jelas banget. Jelas banget udangnya. Aku masih amazed aja gitu, nggak pakai santan tapi Nggak pakai santan tapi tetap rasanya kayak santan ya. Iya, kuahnya tuh kayak gini. Maaf ya, udah makan duluan.
Sebenarnya kalau suka agak-agak asam dikit, tinggal ditambahin jeruk nipis. Oh, ada apa? Banget. Nah, tadi kan di awal kita udah Ya. janjiin nih buat kamu yang kasih pertanyaan paling seru, paling unik bakalan dapet ini. Nah, aku udah punya pertanyaannya dari @motreta. Ini mau dijawab ya? Iya, iya. Deg-degan gak jawabnya? Ini pertanyaannya kayak susah deh. Pertanyaannya, Iya. ketika chef lagi bad mood terus dipaksa masak, apakah mempengaruhi rasa dari hasil masakannya? Terus gimana cara mengatasinya? Itu gimana? Kalau lagi bad mood, iya pasti yang mempengaruhi. Karena kan masak itu kan harus dibikin sama, maksudnya pada saat kita masak itu mood kita tuh emang harus bagus. Sama sih kayak misalnya pelukis atau pencipta lagu, kalau lagi bad mood kayaknya nggak dapet gitu Iya. rasanya. Ngatasinnya ya mau nggak mau mesti santai dulu, relax. Jangan sampai pada saat kita masak kita bad mood, kemudian hasil masakan kita jadi nggak enak, nggak bisa dimakan sama orang. Karena buat kami juru masak atau chef, ketika makanan kami itu dibuang atau dikomplain karena nggak enak ya, karena nggak enak, itu sedih, itu bisa bikin down, bisa kepikiran, mungkin bisa sampai 3 hari sampai seminggu itu bisa kepikiran. Jadi yang sakit Bukan sakit, gimana ya? Ini sebenarnya itu sih bagus ya, itu kan masukan, karena setiap orang itu harus menerima masukan, bukan Iya. hanya pujian. Betul. Kalau pujian kan kita justru kalau kita keterusan kebanyakan dipuji, kita akan stuck di situ karena kita nggak mau improve. Tapi kalau misalnya kita dikasih masukan, ya kita kemudian review apa kekurangan kita, kemudian kita perbaiki. Ya kira seperti itu. Jadi intinya sebelum masak kalau misalnya moodnya lagi jelek itu diperbaikin dulu. Ya moodnya diperbaiki dulu, disesuaikan lagi supaya hasil masakannya juga hasil masakannya juga memuaskan. Tapi juga kalau misalnya kita kayak robot masak, jadi nggak pada saat bad mood kita masak bisa jadi nggak? Bisa jadi. Cuman ya itu rasanya nggak. rasanya berbeda ya. Beda dengan masak pakai hati. Iya, ini chef mau Oh ya, cerita tentang buku ini nggak? ini. Jadi ini saya mau cerita tentang buku saya. Judulnya tuh Chef Norman in the Kitchen. Jadi saya terima kasih banyak sama Gramedia ya, penerbitnya. Jadi pada waktu itu, jadi sebenarnya cita-cita saya nulis buku tuh udah lama sekali. Cuman kan pasti kita mikir bikin buku itu nggak gampang karena prosesnya susah banget. Cuman ini kayak blessing in disguise. Jadi kayak saya nganter temen meeting di sana karena tadinya tuh saya mau ngisi buku teman saya. Jadi saya cuman ada apa ya, featuring beberapa resep di bukunya dia. Tapi ternyata malah saya disuruh bikin sendiri. Jadi ini prosesnya juga nggak terlalu lama, cepet banget ya. Jadi setelah saya disuruh bikin disuruh bikin resep, karena resepnya udah siap semuanya, jadi cuman mindahin aja ke tinggal dirapihin soft aja copy, ya. dirapihin. Setelah itu kita submit ke sana, kemudian pemotretan, cetak, selesai, kira-kira seperti itu. Jadi ini seneng banget. Jadi isinya ini buku ini tentang masakan Indonesia. Ada 40 resep masakan Nusantara, dari mulai bahan ikan, daging, sayuran, ada berbagai macam sambal, ada di sini. Jadi siapa yang mau masak masakan rumah, masakan Indonesia tapi dengan ide penyajian yang lebih elegan gitu ya, lebih menarik, ya ada di sini, bisa kelihatan kan dari fotonya. Iya benar-benar. Ini tuh dia lodeh, sayur lodeh, salmon, kemudian ini udang asam pedas. Ini tuh kalau nggak salah gulai ikan. Ini belut. Nah ini salah satu masakan favorit saya, namanya sambal belut ya. Jadi belut pakai sambal limo. Ini enak banget. Jadi di dalam ini banyak banget masakan-masakan yang orang udah lupa.
orang udah lupa untuk masak ini nih. Isinya ada ayam kampung, kuah asam Jawa, ayam bumbu Manado, ayam rica, ayam cincane. Pernah dengar nggak ayam cincane? Belum, apa tuh? Nggak pernah. Ayam cincane itu adalah masakan dari Samarinda. Dia sebenarnya kayak ayam bakakak, dimasak dengan kayak bumbu ya, dimasak dulu pakai santan sampai bumbunya nyerap, baru setelah itu dibakar. Jadi itu ayamnya enak banget. Ayam panggang Srelimo, ini juga salah satu favorit ya. Jadi ayam itu dipanggang, kemudian disuir, dicampur pakai sambal Srelimo. Jadi jeruk limau sama sambal. Ada lodeh jantung pisang. Pernah nyobain nggak? Belum. Itu enak. Di pasar ada jantung pisang, beli kemudian dibikin sayur lodeh. Ada gulai rebung, pepes oncom, urapan selada air, sambal gandaria. Jadi semua bahan-bahannya itu Gampang ada di dulu sekitar ya. kita, Nggak ada di susah sekitar ya. kita. Ya, cuman saya ngasih ide penyajiannya juga lebih elegan. Gitu. Di buku ini salah satu resep yang paling chef rekomend untuk dicoba. Semuanya sih, Harus semuanya dicobain. Guys. Ada pepes tahu, pepes oncom. Itu pepes tahu tuh favorit saya dari dulu waktu kecil. Jadi kalau misalnya saya makan sahur, saya tuh selalu minta pepes tahu. Biasanya temennya tuh sama sayur kacang merah. Nah dulu saya minta pepes tahunya itu dikasih kerupuk. Jadi pepes tahu, kerupuk kaleng tuh kan yang bulat-bulat gitu, yang putih. Itu dijadiin remah-remah, dicampurin sama tahunya, dipepes. Jadi itu kayak kikil gininya pas dimakan. Oh iya, enak sih. Iya, nah itu jadi Menarik untuk iya. dicoba. Gitu. Saya mau nanya, saya masa dari ide aja. Kita yang di sini juga pengen nanya. Bedanya sama laksa Betawi apa, Chef? Kenapa? Bedanya Biasanya sama ini laksa Betawi. sama laksa Betawi itu biasanya dia rasa kemanginya lebih kuat. Kemudian dia juga pakai oncom merah, kemudian juga pakai bihun dan pakai mie kuning. Terus nggak pakai kecap ikan. Kalau ini dia pakai kecap ikan. Jadi ada nuansa Melayu sana ya. Maksudnya Melayu tuh kayak Singaporean laksa atau laksanya Malaysia ini ada pengaruh dari sana masakan yang resep yang saya bikin ini. Tapi sebetulnya saya juga nggak bikin Singaporean laksa atau Malaysian laksa secara otentik juga, enggak. Jadi sebenarnya ini bumbunya adalah bumbu gabungan sih, karena kan pakai bumbu, ada kencurnya juga, ada kemirinya juga. Masakan Indonesia sebenarnya basically, cuman dikasih sentuhan-sentuhan yang tadi Singapura atau Malaysia itu. Karena kan kalau laksa Betawi juga nggak pakai fish cake atau nggak pakai bakso-baksoan gitu, dia nggak pakai. Gitu mas. Oke. Jadi intinya laksa itu adalah menu asli khas Indonesia atau memang Asia Tenggara, karena kan ada di beberapa. Laksa itu menu Asia ya, Asia kalau menurut saya. Jadi Asia Tenggara, menu dari Asia Tenggara. Jadi rootnya itu sama, maksudnya hampir sama, tapi tetap flavornya itu agak sedikit berbeda. Jadi itu tetap masakan yang sedikit creamy, sedikit pedas. Gitu. Oke, terima kasih Chef. Sama-sama. Nah, jadi gitu guys, episode ngulik sore ini bersama Chef Norman. Terima kasih Chef udah ngajarin Sama-sama. aku yang nggak bisa Nadia, masak. Terima kasih banyak juga yang udah lihat IG live-nya Trans TV dari mulai sampai nggak berasa ya, udah mau 1 jam, itu udah 45 menit. Masakan juga udah jadi. Sekarang kita mau icip-icip ya. Kita mau makan-makan Kita dulu. mau makan dulu. Oh ya, nanti yang dapat giveaway ini bakalan kita DM dan kita kirim punya ke kamu. Nanti dapat tanda tangan dari Chef Norman juga ya. Iya, nanti dapat tanda tangan dari saya. Oke, see you on the next See you on the next ngulik. bersama Sampai ketemu Chef lagi. Norman.